Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada sore yang berbahagia ini. Kegiatan saya adalah saya mau melakukan penyemprotan hama ulat yang diserang pada tanaman terung saya, dan ini kolam yang saya bikin sendiri guna untuk mudah di saat mengambil air dalam melakukan penyemprotan dan melakukan penyiraman di saat musim kemarau tiba. Oke kawan-kawan, apakah Anda sudah menanam pada hari ini? Mudah-mudahan semua petani bisa makmur hidup, bisa bahagia dengan tanaman yang mereka tanam. Ini merupakan jenis merek dagang yang saya lakukan penyemprotan. Mereknya adalah Metindo dengan 25 WP. Jadi Metindo ini ada dua merek, ada yang Metindo 40 WP dan ada Metindo yang 25 WP. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri Metindo 25 WP dan Metindo 40 WP. Jadi kalau Metindo 25 WP maka efek yang akan diterima pada tanaman lebih rendah dibandingkan dengan Metindo yang 40 WP. Dan ini bisa Anda lihat sendiri, ini merupakan pucuk daun terung yang sudah dimakan sama hama ulat. Jadi bisa Anda lihat di saat saya buka bahwa ada ulat di dalam batang terung ini. Ya, ini ulatnya. Jadi ini adalah salah satu ulat ataupun hama yang bisa menyebabkan kerusakan pada pucuk daun terung. Jadi harus cepat dalam kita mengendalikannya. Jadi obat yang kita gunakan adalah Metindo. Jadi kalau tidak ada Metindo yang 20 WP, 25 WP, bisa digunakan Metindo yang 40 WP. Jadi harganya juga tidak terlalu jauh. Kalau harga di daerah kami yang 25 WP harganya sekitar 20.000. Kalau yang 40 WP harganya 35.000. Nah, jadi beginilah cara dalam kita melakukan percampuran obat dengan air. Jadi secukupnya saja. Jadi dalam satu kertas bungkus ini saya gunakan 5 tangki. Jadi setelah kita menggunakan memasukkan obat ke dalam tangki, lalu kita aduk, kita campur. Nah, begini cara dalam melakukan penyempuran kalau versi saya. Jadi setelah melakukan percampuran antara obat dengan air, lalu kita lakukan penyemprotan di setiap pucuk daun, karena ulat ini dia berada di setiap pucuk daun, bukan berada di batang yang sudah keras. Nah, jadi beginilah proses dalam melakukan penyemprotan. Oke kawan-kawan, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe supaya kita bisa selalu sharing-sharing, bisa selalu berbagi dalam khususnya pertanian, karena channel ini saya buat khusus bagian pertanian. Jadi nanti mudah-mudahan dengan berkat kita menggunakan penyemprotan ini bisa saya perlihatkan bagaimana proses perkembangan selanjutnya, apakah ulat-ulat yang berada di pucuk daun ini bisa mati ataupun tidak. Tapi setelah kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin di saat saya melakukan penyemprotan pada tanaman terung, alhamdulillah ampuh. Tetapi sekarang bisa Anda lihat sendiri nanti besok setelah saya lakukan buat video lagi bagaimana proses perkembangan selanjutnya. Maka jangan ketinggalan, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Semoga channel ini bisa menjadi ilmu dan saling berbagi kita tentang pertanian. Dan jangan lupa juga jangan di skip, karena video selanjutnya ada video tentang
terung yang saya tanam di sawah. Jadi Anda bisa melihat bagaimana proses perkembangan perbedaan terung yang saya tanam di sawah dengan terung yang saya tanam di tempat yang bukan di sawah, seperti yang saya lakukan penyemprotan ini di tempat biasa di sekeliling di samping rumah. Ini dan ini merupakan terung yang saya tanam di tempat satu lagi. Jadi saya tanam di sawah. Jadi ada tujuan dan perbedaannya masing-masing. Ini sudah mulai juga bisa dipetik sedikit-sedikit karena cabangnya belum terlalu banyak. Nanti setelah saya melakukan pemupukan kebiasaan yang seperti kemarin-kemarin, nanti dia akan mulai kelihatan bagus, apalagi ini musim hujan. Jadi cara melakukan pemupukan ya seperti ini, biar yang pertama hemat tenaga, yang kedua lebih cepat dan lebih mudah. Jadi karena batangnya sudah keras, jadi enggak usah kita lakukan pengocoran lagi, dan juga kita tidak usah melakukan pemupukan dengan cara kita tusuk kayu ke tanah, lalu di saat sudah berlubang baru kita masukkan pupuk. Jadi enggak usah seperti itu karena batangnya sudah keras. Jadi langsung kita tabur di sekeliling batangnya. Nanti apalagi ini musim hujan, setelah dia terkena hujan, maka pupuk yang sudah kita tabur seperti ini akan pecah, kemudian akan diserap oleh setiap batangnya masing-masing dengan setelah melakukan penyerapan zat kimia, zat pupuk, lalu dia akan mudah berkembang dan pucuk-pucuk daunnya juga akan mulai kelihatan indah bagus, apalagi tunas-tunas yang baru ini. Dan kemudian ini merupakan terung juga yang masih kecil, yang masih berusia sekitar 20 hari setelah tanam, dan ini belum saya lakukan pemupukan sekalipun karena tidak sempat, karena saya ada melakukan tanam mentimun. Nanti juga bisa saya videoin. Mudah-mudahan kita selaku petani berhasil dalam melakukan cocok tanam apa yang sesuai dengan keinginan ataupun apa yang sudah kita lakukan tanam. Dan ini setelah saya lakukan penyemprotan. Jadi saya ambil video yang jadi intisarinya saja, dan ini bisa Anda lihat bahwa buahnya sudah besar, sudah bisa lakukan pemanenan. Dan ini merupakan, kalau kita panen, merupakan panen yang kedua. Buahnya masih belum terlalu banyak karena masih banyak bunga-bunga yang baru kelihatan besar. Nanti setelah melakukan pemanenan yang kelima kali, baru kelihatan buahnya sangat banyak. Kemudian cabang-cabangnya juga sudah mulai kelihatan panjang dan tinggi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ataupun yang harus kita jaga di saat melakukan tanam terung, karena cara merawat terung ini sangat mudah, sangat rumit. Dia harus kecukupan airnya yang pertama, yang kedua dari segi pemupukan, yang ketiga dari segi penyemprotan. Yang pertama, serangan yang diserang pada tanaman terung adalah ulat. Jadi cukup 3 saja kalau menurut saya, kalau menurut ilmu yang sudah saya perdalamkan. Mudah-mudahan dengan adanya 3 cara tersebut, maka insyaallah pertumbuhan pada tanaman terung ini sangat bagus, sangat baik. Kemudian insyaallah mudah-mudahan dengan hasil yang memuaskan. Oke kawan-kawan,
Mudah-mudahan saya rasa channel ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol like. Jadi ini bisa Anda lihat bahwa buahnya masih berkilat karena kemarin sudah kita lakukan pemupukan. Jadi kalau kita lihat dari segi pucuk daunnya sudah tidak terlalu segar, ataupun dari segi buahnya tidak terlalu mengkilat, itu menandakan bahwa pupuknya sudah berkurang. Ataupun dari segi makanan, kalau bahasa kita sudah tidak ada lagi, maka kesehatan pada tubuh kita tidak akan segar. Jadi begitulah juga dengan tanaman ini. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.